Hari ini tema diskusi siang ini adalah keadilan sosial bagi seluruh konsumen media di Indonesia. Pengantar materi diskusinya oleh Muhammad Ali Akbar. Mungkin untuk langsung masuk ke diskusinya, Ali boleh disiapin materinya. Dan yang lain mute dulu. Yo. Dan langsung dipersilahkan menyampaikan diskusinya. Monggo. Bentar, kok PowerPoint gue hilang nih. Ini. Udah masuk ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua udah memberikan kesempatan untuk hari ini aku memantik diskusi lah tentang terutama tentang industri media di Indonesia. Nah, yang pertama tuh kenapa aku ngambil judulnya keadilan sosial bagi seluruh konsumen media Indonesia, karena sebetulnya menurut kami ya, aku Fariski dan Di waktu itu kami diskusi bahwa media Indonesia tuh sebetulnya masih ada ketimpangan gitu. Sekarang orang yang punya uang istilahnya bisa nonton Netflix, nonton Amazon Prime gitu, yang konten-konten on demand gitu. Sedangkan yang di pelosok-pelosok masih belum bisa mendapatkan konten kayak gitu. Ini juga bisa nyambung ke pendidikan ya. Mungkin kalau orang di sini di Jakarta terutama dan di kota-kota besar lah, dia punya akses untuk misalnya langganan ruang guru, Zenius, atau ikut bimbel gitu. Nah, di daerah-daerah sendiri itu mereka masih kurang gitu untuk akses tentang video-video pendidikan, tentang pembelajaran, itu mereka masih kurang. Jadi sebetulnya tidak bisa disamakan juga pelajar-pelajar di kota besar dengan pelajar-pelajar yang ada di seluruh pelosok Indonesia gitu. Terutama yang infrastrukturnya itu masih kurang. Juga yang mendasari diskusi ini ketidaknetralnya media gitu ya. Kemarin waktu Pilpres juga terbagi banget kubu antara 1-2 gitu. Maksudnya medianya ya, medianya terbagi kayak medianya tuh satu banget, tuh satu tuh dua banget gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar menjadi penengah gitu. Sama konten-konten yang ada di TV pun menurutku makin hari makin gak bermanfaat gitu ya. Dulu kan konten-kontennya mungkin masih yang reality show gitu. Mungkin nggak ada manfaatnya, tapi menurutku masih biasa aja. Sekarang kan konten-konten itu udah masuk ke ranah privat dari artis gitu. Misalnya kayak apa ya contohnya? Itu yang dulu misalnya konten rumah tangganya Raffi Ahmad gitu. Kayak tiap hari yang di shoot keluarganya, terus kayak maksudnya nggak ada konten lain apa yang bisa diproduce gitu. Kayak tiap hari nge-shoot keluarganya, nge-shoot anaknya sampai anaknya sebel gitu kan. Nah, itu yang beredar di masyarakat gitu. Nah, sebetulnya fungsi media tuh apa sih gitu? Fungsi media tuh kalau di undang-undang jurnalistik ya, itu ada 4. Pertama tuh informasi. Informasi itu apa sih? Ya sebetulnya sih simpelnya berita nasional, berita lokal, terus kejadian hari ini di berita itu kan, atau secara nasional maupun secara lokal gitu. Terus misalnya pergerakan ekonomi sekarang, kayak misalnya kalau pagi-pagi kan ada kayak opening bell tuh acara untuk membahas saham hari ini gitu. Jadi intinya informasi tentang hari inilah, kejadian yang terjadi di negara ini ataupun secara lokal gitu. Yang kedua tuh edukatif gitu. Edukatif tuh bisa banyak bentuknya ya, nggak cuman yang bentuknya pelajaran, tapi bisa contohnya kayak laptop si Unyil tuh. Laptop si Unyil kan edukatif. Atau National Geographic yang wild, yang tentang binatang-binatang gitu. Atau misalnya explore tentang keindahan alam gitu. Atau mungkin talk show
kan itu juga edukatif ya, asal yang diwawancara orang yang benar gitu. Sama apa namanya, materi sekolah gitu kan, kalau di TVRI itu udah ada tayangan kayak kayak ruang guru gitu kan, tapi di TV nasional. Selanjutnya ada hiburan, fungsi media yang ketiga. Hiburan tuh ya hiburan gitu, bisa musik, bisa seni teater, drama, ketoprak, ludruk, terus apa namanya, kayak dulu kan Bumi Manusia tuh ada yang versi teaternya kan. Nah, itu kan sebetulnya harusnya bisa ditayangin di TV juga gitu. Nah, yang terakhir sebagai kontrol publik terhadap pemerintah. Jadi media itu sebetulnya alat kontrol ke pemerintah gitu. Misalnya pemerintah punya kebijakan yang kurang, itu harusnya bisa disebarluaskan lewat media. Nanti tinggal masyarakat yang memilih mereka setuju atau tidak, atau mereka ingin kritik atau tidak gitu. Selanjutnya, nah untuk memberikan batasan kepada bahasan aku kali ini, walaupun nanti diskusinya bisa bebas ya, kita harus membedakan antara state media dan public broadcasting. Ini dua-duanya sama-sama media, tapi bahasannya tuh berbeda. State media itu membahas media lebih ke arah fungsi dia terhadap politiknya gitu, fungsi politik, fungsi sosialnya. Jadi state media tuh media yang dipegang oleh negara, dibiayai oleh negara, dan redaksionalnya pun ditentukan oleh negara. Jadi mungkin ini kayak media-medianya zaman dulu ya, medianya Uni Soviet, Nazi gitu. Jadi ini untuk menyebarkan propaganda itu, atau sekarang Korea Utara gitu kan, untuk menyebarkan propaganda dari pemerintah. Makanya dia dibiayai oleh negara dan redaksionalnya pun dikontrol oleh negara. Yang kedua adalah public broadcasting. Public broadcasting itu kalau di Indonesia lembaga penyiaran publik gitu. Indonesia tuh punya dua yang nasional ya, TVRI sama RRI gitu, Radio Republik Indonesia. Nah, dua-duanya nih adalah lembaga penyiaran publik. Ini dibiayai oleh negara dan boleh ada sumber lain ya, misalnya kayak iklan dari sponsor itu boleh, atau dari bahkan dari sumbangan tuh boleh. Tetapi editorial redaksionalnya itu ruangan redaksinya tuh tidak dikontrol sama sekali oleh pemerintah gitu. Jadi dia punya aturan khusus yang menjaga independensi dari media tersebut. Jadi dia tidak bisa dikontrol sama pemerintah. Nah, sebetulnya kenapa sih tayangan yang dalam tanda kutip jelek gitu ya di TV-TV swasta kita sekarang tuh bahaya gitu? Karena nggak sadar pengaruh tayangan televisi itu bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita gitu. Di sini kan ada conscious mind, ada subconscious mind. Kalau conscious mind kan memang yang kita sadari gitu kan. Kita misalnya untuk memilih antara A atau B, tapi dalam kondisi sadar gitu. Cuman di belakang itu, di dalam bawah sadar kita tuh ada hal-hal yang membentuk diri kita gitu. Kayak misalnya bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbicara gitu. Itu semua dari subconscious mind tadi, dari alam bawah sadar tadi. Nah, ini aku bisa hubungin ke algoritma informasi ya. Jadi sebetulnya dari kita berpikir sampai kita melakukan sesuatu tuh ada tanda kutip ada algoritmanya lah, ada pola berpikirnya gitu. Misalnya kalau misalnya kita bandingkan antara nonton TV dengan baca buku gitu. Kalau kita baca buku, misalnya kita punya data gitu ya. Data kan data tuh kan poin-poin yang kita dapat dari suatu buku gitu. Kita dapat data gitu. Terus makin banyak kita membaca, kita bisa mengklasifikasikan data gitu. Misalnya ini ada hijau dengan hijau gitu kan. Ada biru sama biru. Kita bisa mengklasifikasikan data nih. Oh, ini tuh tentang bisnis. Oh, ini tuh tentang personal development. Oh, ini tentang matematika gitu. Kita bisa tuh mengklasifikasikan informasi tadi dari data-data yang kita dapat dari baca buku misalnya. Nah, information ini kalau kita udah makin baca lagi, lama-lama kita punya
teknik atau punya keilmuan gitu. Keilmuan bisa dapat sendiri, bisa dapat dari kuliah. Nah, sebetulnya dari informasi tadi kita butuh ilmu buat jadi pengetahuan. Pengetahuan itu apa sih? Kita bisa menyambungkan gitu ya, menyambungkan antara satu titik dengan lain. Oh, ternyata matematika dengan engineering tuh ini gitu. Oh, ternyata fungsi apa namanya kalkulus tuh ngaruhnya di sini gitu. Oh, ternyata persamaan diferensial tuh kalau di sini tuh gini gitu. Jadi semua titik-titik informasi tadi kita bisa nyambung-nyambungin nih. Apa namanya? Kita bisa temuin korelasinya gitu. Kita bisa sambungin. Nah, insight dan wisdom ini sebenarnya hampir sama ya. Hampir mirip gitu. Jadi kita dari semua data yang kita terima ini, tahu-tahu kita, oh ternyata ada sesuatu yang baru ya gitu. Ya kita punya pemikiran sendiri gitu. Kadang-kadang bisa nggak nyambung juga. Kita mikirnya tentang dari sains, misalnya tentang dari teknik sipil, atau ada hubungannya, oh ternyata ada hubungannya ya dengan ilmu komunikasi misalnya kayak gitu. Terciptalah wisdom ini, ilmu yang baru ini. Kita, oh ternyata hubungannya tuh secara erat itu begini gitu. Baru kita memberikan impact ke orang lain. Nah, TV itu memotong proses-proses ini gitu. Jadi dia langsung memberikan mungkin kita langsung masukkan ke wisdom gitu. Oh, informasinya itu begini loh. Dan informasi yang di dalam TV itu dibombardir gitu. Contohnya gini, kalian kalau misalnya baca buku gitu ya. Misalnya baca buku 1, 2, 3 sampai udah 10 buku nih. Udah buku yang ke-11 baca kan. Baca, jadi pas ada satu kalimat yang nge-trigger insight ini gitu. Kalian tuh bisa berhenti kan? Oh iya, kayaknya ini tuh nyambung sama buku gue yang gue baca kemarin deh. Coba disamain lagi apa dicari apa namanya benang merahnya. Oh ternyata ketemu gitu. Jadi kadang-kadang terus baca lagi, oh jadi tambah ngerti. Jadi otak tuh kayak mencari-cari apa namanya informasi-informasi tadi gitu. Terus dicoba digabungin, oh ketemu ide baru. Sedangkan kalau TV, karena dia tidak ada jeda, dan di dalam TV itu ada konsep tidak bergerak gitu. Jadi TV itu dalam tayangannya selalu bergerak. Misalnya nggak ada yang kayak stagnan kita duduk interview gitu loh. Dia pasti ada pergerakannya apa. Per 5 menit ada sesuatu. Makanya kan late night show juga isinya game-game juga kan. Ada talk show sebentar, ada game, bikin nanti talk show lagi, ada game lagi. Jadi bergerak terus gitu. Informasi yang kita terima tuh terus-terusan. Kita tuh nggak bisa diam bentar untuk mikir gitu. Oh iya, ini gabungnya sama ini. Nggak bisa karena kita terus-terusan dibombardir sama informasi gitu. Itulah nanti yang akan menciptakan subconscious mind tadi gitu. Misalnya ini deh, anak kecil kan habis nonton kartun Power Ranger gitu. Tahu-tahu kan anak kecil jadi pengen jadi Power Ranger gitu kan. Gak usah anak kecil, kadang-kadang kita juga misalnya habis nonton apa gitu di Netflix gitu kan. Tentang detektif gitu. Tahu-tahu jadi kepengen jadi detektif. Nah itu sebetulnya alam bawah sadar kita terpengaruh gitu. Makanya tayangan konten yang ada di TV itu menjadi penting karena memang tayangan itu yang membentuk realitas, persepsi gitu, yang membentuk cara kita berpikir gitu loh. Makanya menjadi penting. Nah selanjutnya selain mempengaruhi alam bawah sadar kita, TV tuh ngapain lagi sih gitu? Makin sekarang tuh kan dulu kita kalau nonton bola kan gratis ya, maksudnya ada di TV gitu, gampang. Tapi perlahan-lahan tayangan publik ini jadi eksklusif gitu. Sekarang kan misalnya Liga Inggris ada di Mola TV atau di beIN Sport gitu. Sedangkan memang beIN Sport TV, tapi kan TV kabel, bukan TV apa yang bisa kita ditangkap pakai antena kan. Nah terus sekarang juga konten-konten berkualitas dikasihnya tuh di on demand gitu kayak Netflix gitu-gitu. Jadi akan memecahkan gitu antara orang yang punya akses dengan tidak.
Kalau orang yang punya akses mungkin aku sekarang punya Netflix gitu kan. Aku bisa nonton semauku, tapi pilihanku gitu. Aku nggak mau nonton, misalnya aku nggak begitu suka nonton tentang drama-drama percintaan gitu. Ya aku bisa pilih. Aku nggak mau nonton yang itu. Misalnya nontonnya tentang kriminal atau tentang petualangan atau kayak gitu-gitu. Tapi kalau orang yang di daerah-daerah gitu kan, dia nggak punya pilihan kan. Akhirnya nontonnya balik lagi tadi tentang artis, terus sinetron yang lagunya Rosa terus kan, terus apa namanya ya gitu-gitu. Terus bahkan sekarang ada acara yang kayak vlog YouTube tapi di TV gitu kan. Jadi sehari-hari ngelihat kerjaan artisnya tuh ngapain. Nah makanya akhirnya semua orang pengen jadi artis gitu. Mungkin kita kurang tayangan yang kayak STEM atau social science kan, sebetulnya banyak ya acara-acara yang tentang filsafat, tentang komunikasi, tentang engineering, tentang sains, itu banyak banget gitu. Mungkin karena asupannya kurang, jadi orang kurang tertarik untuk sana gitu. Hanya segelintir orang. Nah, ini tuh nggak bisa agak gimana ya? Seluruh sistem ini tuh akan menjadi wajar terjadi karena media swasta itu tidak punya cukup dana gitu untuk istilahnya bukan tidak punya cukup dana ya, dia tidak punya kemauan secara ekonomi gitu untuk menayangkan hal-hal yang edukatif atau informatif tadi karena pasarnya sedikit. Dia lebih mau ngasih yang jangan yang canggih-canggih deh acaranya, yang lucu-lucu aja kayak Facebooker, Inbox, sinetron kan ceritanya gitu-gitu aja kan, simple banget gitu premisnya. Karena marketnya besar, mereka memang menjangkau market yang lebih spesifik, yang lebih kecil, cuman secara ini tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu diminati gitu. Sedangkan kita cara yang edukatif. Nah, lembaga penyiaran publik itu menjadi penting karena mereka kan didanai oleh negara. Negara kan nggak butuh rating. Negara yang penting lu setahun butuh berapa? Tahun butuh 1 triliun misalnya. Ya udah programnya apa, yang edukatif apa, udah dibebaskan. Dia nggak perlu ada feedback untuk rating gitu. Paling nanti kalau acaranya ternyata bagus, ada sponsor yang iklan, dan iklan kan tidak masalah gitu di lembaga penyiaran publik gitu. Cuman dia nggak ngejar itunya gitu, nggak ngejar profitnya gitu dari tayangan-tayangan tersebut. Nah, di sini ada 5 keuntungan media publik atau lembaga penyiaran publik kayak TVRI atau RRI, tapi kita mungkin lebih bahas TVRI. Pertama, bisa menjadi sarana edukasi. Mungkin kalau cerita sedikit ya, dulu waktu SMP atau SMA kan aku sering nonton National Geographic sama Discovery gitu. Nah, di situ tuh ada Extreme Engineering, Engineering Connection, terus ada Bigger and Biggest. Nah, terus ada Science with Bill Nye gitu. Misalnya dulu kalau di di Extreme Engineering tuh ada bikin airport Hong Kong. Kan pindah dari KITA ke Hong Kong International Airport. Terus di Bigger Biggest tuh ada dokumentari tentang Three Gorges Dam di Cina gitu. Mungkin itu asalnya aku suka dengan bangunan gitu. Nah, dan akhirnya aku masuk teknik sipil gitu. Di Engineering Connection juga ada misalnya tentang kereta cepat gitu. Dan The Science Guy itu kecil-kecil tapi tentang fisika gitu sih. Jadi istilahnya bisa menumbuhkan minat orang terhadap inilah STEM lah. Science, teknologi, engineering, and mathematics kalau nggak salah. Nah itu kan bisa juga nanti acaranya tentang mungkin social science, tentang komunikasi, tentang hubungan internasional gitu. Kan bisa aja mencari-cari acara-acara yang kayak gitu. Atau misalnya kayak drama tuh kan ada Grey's Anatomy kan, tentang kedokteran gitu. Jadi bisa orang menemukan rasa kepengenan orang untuk jadi sesuatu gitu. Karena anak kecil tuh kan nggak perlu dijelasin bahwa nanti di teknik tuh ada kalkulus, ada apa gitu. Yang penting mereka bisa bermimpi aja gitu. Oh nanti kalau gue masuk teknik sipil, gue bisa bangun kayak gini nih, bisa bangun jembatan segede ini. Jadi biarin anak-anak tuh jadi bermimpi gitu loh. Dan akhirnya kalau udah ada mimpi kan mereka akan pelan-pelan mengejar gitu. Yang kedua tuh sarana
untuk kesenian. Sebetulnya kesenian kita banyak banget kan. Yang gue cerita tadi ada ludruk, ada ketoprak, ada lenong, ada musik-musik daerah yang etnik tapi semi modern gitu kan. Nah itu kan daripada istilahnya ya walaupun kalau misalnya di teater lebih eksklusif, tapi kan di luar negeri tuh kayak Romeo and Juliet tuh ada di YouTube juga. Tapi memang harus pakai VPN UK sih. Misalnya kayak Romeo and Juliet, terus ada istilahnya teater-teater dari luar negeri itu banyak juga gitu kan. Nah itu bisa jadi platform untuk pekerja-pekerja seni untuk menaruh gitu kan kontennya di TV. Karena tadi dia nggak perlu butuh rating, jadi ya udah dia terima-terima aja gitu kan dengan senang hati. Dan ini kan biaya produksinya nggak gede-gede banget gitu. Bahkan kalau ini bisa dikelola secara profesional, bisa malah kita jual ke luar negeri gitu loh platform kesenian ini, kesenian kita ini. Yang ketiga adalah sarana dokumenter atau film pendek. Nah, dokumenter atau film pendek ini, terutama film pendek ya, peminatnya kan kurang banget ya. Kurangnya dalam arti susah untuk dikomersilkan gitu, daripada film panjang, feature film gitu. Atau jadi si film-film pendek ini bisa dimasukin ke TV, atau dokumenter-dokumenter buatan Indonesia tuh bisa dimasukin ke TV gitu. Dokumenter kan bisa macam-macam ya. Ini kan mungkin ini versi agak menyedihkannya gitu dari dokumenter. Maksudnya topiknya rada sedih gitu kan. Tapi kan bisa juga yang kayak apa namanya lingkungan gitu. Atau misalnya dokumenter TVRI itu pernah bikin dokumenter tentang kopi gitu. Jadi dokumenter-dokumenter tentang Indonesia tuh bisa dibuat dengan budget dari negara, profesional. Film pendek juga kayak kemarin kan yang baru viral tuh kan Tilik. Itu kan yang danain Pemda kan. Nah itu kan bisa jadi yang berkualitas dan kalau bisa dikembangin lagi bisa jadi itu jadi komoditas Indonesia gitu dijual ke luar negeri. Yang keempat, jurnalisme investigatif yang netral. Nah, kalau misalnya lembaga penyiaran publik itu kan memang dikasih ini ya, dikasih apa namanya dana yang ya udah ini segini, nggak perlu ada feedback rating gitu. Nah, mereka juga harus dilindungi undang-undang bahwa jurnalisme mereka tuh apolitis gitu, tidak boleh ada politik di dalamnya gitu, politik praktis ya maksudnya. Jadi mereka bisa mengcover segala sesuatu apapun narasinya senetral mungkin gitu, senetral menurut mereka lah, kan sebenarnya nggak ada yang netral dalam pemberitaan. Cuman minimal cover both side atau cover three side gitu. Intinya semua yang ini bisa mengarahkan ke arah yang netral gitu. Terutama pas pilpres kan, kalau pilpres kan kelihatan banget siapa yang punya, akhirnya jadi dia yang calon dia yang paling banyak gitu. Nah itu kan nggak adil. Nah sebetulnya biayanya juga murah. Nih, anggaran pusaka Mendikbud 8,9 triliun untuk beli kuota. Padahal beli kuota ini kan yang untung juga provider kan. Beli kuota untuk kuliah online gitu. Daripada TVRI satu TV itu 1 triliun. Kalau ini ditukar aja dan ininya. TVRI punya 9 triliun untuk mengembangkan apa namanya infrastrukturnya segala macam. Maka kayak tayangan-tayangan edukatif tadi bisa dikirim ke daerah gitu. Nah kemarin aku sempat diskusi sama temanku yang ibunya tuh guru kan. Dia bilang susahnya tayangan di TVRI itu jamnya. Nah mungkin nanti bisa disesuaikan gitu, misalnya tetap sehari sekali gitu kan, nggak tiap hari gitu untuk pengajaran di TVRI, tapi yang penting-pentingnya aja. Jadi guru juga tetap, misalnya guru membimbing ngasih tugas, nanti coba kalau misalnya belum ngerti tonton jam segini gitu. Jadi nggak harus tiap hari juga kan, nggak mungkin juga kan TVRI penuh isinya pembelajaran doang gitu kan. Nah itu kan sebenarnya apapun alasannya tuh sebenarnya bisa diatur gitu, dan kita harus memanfaatkan tadi TVRI tadi, karena kalau nggak salah pemancarnya ada 300 sampai 400 gitu deh, apa 360 gitu pemancar TVRI. Itu kan bisa menjangkau sampai pedalaman-pedalaman, malah di perbatasan itu yang nggak ada sinyal sama sekali, mungkin malah ada sinyal TVRI gitu. Bisa, jadi tetap di pelosok-pelosok pun masih bisa nonton gitu. Nah, mungkin itu sekian dari aku mau ngasih ini sih,
pertanyaan pembuka buat diskusi. Apakah negara bertanggung jawab atas penyiaran atau diserahkan saja kepada mekanisme pasar gitu? Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi materi pengantarnya cukup menarik dan apa ya? Ya mengundang, semoga dapat mengundang inilah ya, diskusi dan pembahasan-pembahasan. Jadi pada teman-teman yang udah ikut di sini, kami persilahkanlah untuk menanggapi atau menanyakan gitu. Silakan. Mungkin Pak Rizky mau nanggepin duluan. Yang lain dulu lah. Flow dulu. Tuh ngomong flow tuh. Lah kenapa aku deh? Mic-mu dinyalain. Kan udah selesai. Wait. Aku mau ini sih, jawab pertanyaannya Ali tadi. Untuk penyiaran di media manapun gitu kan. Kalau aku sih, iya. Karena contohnya di Indonesia sendiri, dia kan punya lembaga-lembaga yang mengatur soal penyiaran. Apa sih itu namanya? Kok aku mendadak lupa. KPI. Nah, itu. Nah, dia kan, maksudku tuh, lembaganya tuh udah ada. Jadi kenapa tidak dimaksimalkan fungsinya, daripada misalnya cuma nyensor-nyensor doang, ya kan? Jadi menurutku KPI itu lebih baik dia mengatur regulasi tentang penyiaran terutama yang ada di televisi, karena kan kita tahu ya paling menjangkau hampir seluruh orang. Kalau media-media yang berbayar gitu kan nggak semua orang bisa mengakses. Nah, itu juga PR yang lain. Cuman kalau untuk penyiarannya ini, aku fokusnya di televisi. Ya, aku sih daripada lembaganya itu cuman magabut kan, mending di ini aja, dimaksimalkan aja fungsinya. Kalau emang nggak guna ya udah dibubarin aja. As simple as that. Udah gitu doang. Kalau komisi tuh kayaknya memang Indonesia kebanyakan komisi deh. Iya makanya. Daripada gabut kan. Harusnya tuh mereka memang mengatur soal regulasi gitu. Terus yang bingung itu apa ya? Dulu waktu kecil kan banyak banget ya kayak RCTI yang lagi ribut sekarang kan, dulu waktu kecil dia sering banget main kartun. Kenapa tiba-tiba pola penayangannya itu berbeda? Apakah karena memang anak-anak udah nggak doyan nonton TV atau kayak gimana? Padahal menurutku kalau misalnya TV ini bisa menjangkau seluruh kalangan, dalam arti ya kalau pagi itu ada kartun kayak dulu, terus nanti siang ada acara lifestyle misalnya masak-masak atau apalah yang ala-ala ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Terus nanti sore bisa berita, malam nanti bisa nonton film keluarga atau gimana. Harusnya kan media kan bisa menjangkau semuanya, dan menurutku media yang dulu itu emang udah menjangkau, cuman nggak tahu kenapa kok mulai tahun berapa aku juga lupa karena aku udah bertahun-tahun nggak nonton TV, itu tiba-tiba jadi FTV semua, jadi sinetron semua, jadi acara ala-ala musik nggak jelas semua, kayak gitu. Kemarin kan sempat aku nonton ini ya, wawancaranya Helmi Yahya sama Panji Pragiwaksono tuh. Nah dia tuh, jadi sekarang tuh, kalau dulu kan rating mingguan. Kalau sekarang tuh rating tuh per hari, dan dia tuh ada ini, minute by minute. Jadi dia bisa menyesuaikan sama itunya kan, sama menit dari acaranya. Nah itu bahkan dia bisa tahu artis mana yang bikin ratingnya turun, yang bikin ratingnya naik gitu loh. Nah bahkan jadi berarti TV itu sekarang dalam tanda kutip sekompetitif itu gitu loh untuk masalah rating gitu. Padahal kan rating juga tadi
sebetulnya belum jelas kan metodologinya gimana gitu dan nggak bisa diaudit. Nah makanya mungkin sekarang misalnya dulu kan RCTI pagi ada Doraemon. Nah mungkin setelah di battle sama TV lain tuh ada acara yang FTV atau apa gitu misalnya ternyata kalah gitu. Berarti nih Doraemon nggak profit nih. Nah, dia akhirnya berubah lah jadi mengganti-ganti acaranya jadi yang tadi kamu bilang tadi gitu. Jadi sebetulnya kayak makin kompetitifnya itu loh antar TV-nya. Makanya kan kenapa lembaga penyiaran publik ini jadi penting karena tadi RCTI itu nggak perlu rating. Walaupun bisa diaudit, maksudnya ini kok jelek mulu misalnya sama DPR gitu kan. Tapi kan itu nggak ada urusan sama profit gitu. Jadi Iya dia bisa, sih. nah ya bisa jadi dia bisa naruh acara apapun gitu. Yang paling nggak bagus juga, apa istilahnya nggak rating lah ya, tapi bagus dia bisa naruh. Menurutku ada yang menarik sih dari tanggapannya Flo tadi, terutama masalah ini tuh kayak yang menjangkau semua. Tadi kata Flo ya, kayak acara yang menjangkau semua. Nah kalau aku ngelihatnya sekarang tuh udah nggak ada tuh acara yang bisa seperti itu, tapi karena apa ya, sepertinya aktivitas atau apa ya, preferensi orang-orang itu udah mulai makin jauh antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Oleh karena itu, kalau aku sih ngelihatnya jadinya tuh si TV-TV sendiri ini lebih menyasar ke beberapa kalangan saja gitu. Jadi kalau yang dulunya satu siaran itu bisa untuk menjangkau banyak orang, karena sekarang preferensinya sudah semakin berbeda, akhirnya TV tidak bisa menjangkau semuanya, jadi dia milih salah satu. Menurutku itu salah satu ininya sih, salah satu kenapa dia lebih milih misalnya untuk nayangin seperti Inbox ataupun FTV kayak gitu. Karena dia tahu dia nggak bisa menayangkan sesuatu yang bisa menjangkau semuanya memang kayak gitu sih. Tapi itu juga sebuah masalah sih menurutku. Mungkin ini kali ya, mereka tuh sebetulnya udah punya, kan pasti kan penggolongan tuh walaupun banyak banget tapi mereka membagi dalam golongan besar gitu. Misalnya golongan market terbesar tuh ibu-ibu rumah tangga terutama ya, sama yang pengangguran. Jadi ibu-ibu rumah tangga pengangguran gitu, makanya pagi mungkin jadi banyak FTV atau sinetron gitu kan. Nah bapak-bapak kan nggak begitu nonton sinetron, dia kan juga kerja kan. Asumsinya market size terbesar kan masih cuman laki-laki yang kerja kan. Nah makanya mungkin acara-acara dia tuh abis maghrib berita gitu, ILC gitu, itu kan tontonan bapak-bapak sebetulnya. Untuk tinju, kalau minggu kan di TV One tuh pagi ada tinju gitu. Jadi mereka sebetulnya udah punya market-marketnya, bahkan sebenarnya market anak kecil pun ada gitu. Cuman akhirnya karena kompetitif dan profit tadi, dia pasti memilih market terbesar dong. Nggak mungkin dia milih yang kecil-kecil kan. Misalnya tadi setelah di survei, oh pagi-pagi ternyata ibu-ibu pada nonton ya gitu. Daripada ngasih Doraemon buat anak-anak gitu kan, lebih kecil market size-nya. Anak-anak juga sekarang udah punya HP, pada nonton YouTube kan. Jadi makin kecil lagi. Ya udahlah, dibikin lagi acara untuk ibu-ibu misalnya kayak gitu, atau untuk orang dewasa. Jadi menurutku lebih ke market size-nya gitu. Balik lagi urusannya ke profit. Kalau dia ngasih ke yang kecil kan, kalau di digital marketing kan ada cost per view tuh. Jadi harga per orang yang lihat gitu kan. Nah kalau tadi satu market misalnya anak kecil cuma 1 juta gitu, market ibu-ibu atau bapak-bapak yang pengangguran tadi misalnya ada 50 juta gitu, ya mendingan dia 50 juta gitu kan. Dengan satu acara memang lebih mahal, tapi dia cost per view-nya jadi lebih kecil. Misalnya tadi yang 1.000 view itu, yang 1 juta view itu harga acaranya 1 miliar gitu kan.
Berarti kan 1 miliar bagi 1 juta, berarti satu kepala tuh 1.000. Nah, yang 50 juta view tadi penonton tadi harganya 10 miliar gitu kan, jadi lebih murah. Jadi cuma 200 perak kan per orangnya. Makanya akhirnya dipilih pasti yang marketnya lebih besar. Nah, itu problemnya di situ sih kalau masih mencarinya profit gitu. Tapi menurutku kayaknya tuh emang dari TV-nya deh yang sengaja untuk membentuk pola konsumsi kita. Misalnya soal FTV atau sinetron tadi. Soalnya aku inget banget terakhir kali aku nonton TV itu ketika lagi hits sinetron yang balap-balapan motor itu loh. Apa sih namanya itu? Anak jalanan. Nah itu tuh dia tuh ditayangin dari sore sampai habis maghrib. Bahkan kayaknya ada juga episode khusus yang pokoknya sampai malam deh. Nah kayaknya menurutku TV sendiri ketika dia merasa wah tayangan ini udah oke nih, udah apa ya banyak penggemarnya, dia tuh akan terus-terusan menayangkan itu dan akhirnya konsumen seperti penonton yang ya terutama ibu-ibu atau anak-anak remaja gitu kan, dia pasti akan apa namanya apa ya kayak ketagihan gitu loh. Wah ini ceritanya gimana sih, awalnya gimana kayak gitu. Nah dari pola cerita yang dibentuk di sinetron tadi itu kan juga ngebentuk apa ya interestnya konsumen itu sendiri. Wah ya kayak yang tadi kamu bilang Li, wah ternyata anak-anak sekarang pengen jadi selebgram atau itu ya karena konsumsinya kan. Nah sama juga ketika waktu sinetron yang balap-balapan itu tadi, makanya kan sempat muncul kan anak-anak pada apa balap liar atau apa itu tuh sempat ramai setelah itu. Nah, masalahnya tuh di situ media sendiri juga berperan besar untuk memaksa konsumen mengikuti selera mereka. Begitu. Berarti kan gini, memang benar. Berarti kan inilah kalau di marketing semacam profit maximizer gitu kan. Kita udah ada satu acara laku, akhirnya perintilan-perintilannya digas terus kayak inilah, kayak misalnya kamu nonton misalnya yang lain pada suka K-pop gitu kan, misalnya K-pop kan secara musiknya udah mahal kan, udah maksudnya udah istilahnya profitnya udah tinggi gitu, tapi kan dia juga jual merchandise, jualan album yang eksklusif gitu, jadi profit maximizer itu kayak dulu apa sih yang acara ada juga tuh tentang tukang ojek tuh di Ojek pangkalan. ojek pangkalan, terus kan ada tuh yang sebelumnya dunia terbalik apa ya, nah itu kan jadi acara TV yang pagi yang musik-musik juga bintang tamunya mereka gitu, jadi kayak profit maximizer. Nah berarti poinnya di sini sebetulnya TV itu punya andil untuk mengubah persepsi masyarakat gitu. Kalau misalnya tadi persepsi masyarakatnya dibangunnya acara-acara yang buat mereka suka science, engineering, matematika, atau social science, tadi kan yang aku bilang mungkin tentang hubungan internasional atau apa kayak desain atomik tadi tentang dokter ya, atau misalnya tentang apa gitu, tentang sejarah. Padahal kan sejarah tuh acara-acara di TV sebenarnya bagus-bagus banget gitu. Acara apa sejarah-sejarah zaman dulu, terus ada dramanya juga, jadi kayak semacam series tapi dokumenter gitu kan. Itu kan kalau misalnya dibentuk secara bersamaan gitu, masyarakat juga akan ke sana larinya. Kalau misalnya sekarang kan masih ada pilihan buat nonton sinetron gitu kan. Kalau misalnya kita bayangin nggak ada pilihan lagi gitu, masyarakat cuma bisa nonton yang hal-hal yang kayak tadi gitu, science, engineering, sosial segala macam, pasti pelan-pelan juga akan kebentuk marketnya sendiri gitu loh. Menurutku gitu sih. Jadi sebetulnya pemerintah tuh punya power untuk nge-shape masyarakat seperti itu gitu. Ada yang nanya tuh, acara TV apa yang paling berkualitas saat ini? Bagaimana pengaruh kontributor lokal tiap-tiap stasiun televisi terhadap masyarakat secara umum? Acara TV paling berkualitas? Ya paling pun kalau ada lebih ke talk show sih. Walaupun ada gimmick-gimmick dikit,
menurutku kayak Mata Najwa gitu masih bagus sih. Walaupun kadang-kadang memanfaatkan situasi ya, cuman ya si Najwanya bagus gitu, si Mbak Najwanya. Kontributor lokal. Nah, kalau kontributor lokal tuh kayak misalnya TVRI tadi kan. TVRI kan punya tower di mana-mana. Di setiap daerah pun ada TV lokalnya gitu. Ada yang mengontrol pemancarnya. Nah, itu jadi TVRI itu ada TVRI nasional, TVRI lokal. Nah, untuk prime time mungkin bakal dikuasain sama TV lokal atau sekali-sekali bakal ada news dari maksudnya yang dikuasain oleh nasional untuk prime time. Untuk berita di prime time juga mungkin dikuasain nasional. Tapi kalau untuk acara siangnya itu kan bisa pakai lokal. Kayak saya TVRI Jogja gitu kan. Nah, itu acaranya yang bikin ya orang Jogja itu, misalnya si TV Jogjanya itu. Jadi misalnya nanti kalau untuk jam 1 siang mungkin jam 2 siang gitu misalnya. Kalau di Jogja tuh acaranya tentang kesenian Jogja. Terus nanti yang di Medan tentang kesenian Sumatera Utara gitu. Jadi kayak gitu sih. Kecuali pas prime time-nya baru diambil sama jatahnya TVRI nasional gitu. Mungkin yang lain ada yang ini? Ini ngomonginnya media publik kan ya? Iya. Maksudnya nggak terbatas ke TV kan ya? Apapun sih sebetulnya. Iya, lebih ke media publik. Redaksi Bull siapa, Cok? Nah itu nggak tahu. Siapa dah? Ayo yang lain. Mungkin aku ini ya kali pengen memperluas media media publiknya gitu loh. Ya kan ya TV memang masih dominan buat jadi alat media informasi yang paling dominan masih TV kan. Kalau kita ngomonginnya satu Indonesia, bukan cuman kota-kota besar doang. Karena sebagian besar orang masih nonton TV. Nah, tapi menurutku juga perlu diperluas lagi, media publik itu bukan berarti cuman media-media yang dimiliki oleh negara gitu loh, kayak TVRI, RRI, atau kalau media online negara belum punya ya? Belum kayaknya deh. Belum ya? Ya, jadi menurutku media publik bukan cuman media yang dimiliki oleh negara, tapi media yang kehadirannya itu dimungkinkan oleh negara gitu. Misalnya contohnya media online atau internet aja gitu kan. Secara umum orang tuh karena salah satunya negara belum punya media di media resmi negara di media online atau digital. Secara umum tuh orang kan memandangnya ya media di internet tuh lebih ke swasta gitu kan. Dan salah satunya misalnya kayak efek di tahun-tahun 98 itu kan narasinya internet itu membantu opsisi buat menyaingi informasi, ruang publik informasi, karena media cetak dan televisi misalnya itu terlalu didominasi oleh negara misalnya. Jadi karena narasi dan sejarahnya akhirnya media di internet itu seakan-akan itu bukan media publik gitu loh. Makanya kalau dengan melihat isu yang RCTI mengajukan gugatan undang-undang penyiaran gitu loh, yang mereka mengusulkan untuk pemerintah mengatur juga media internet, menurutku perdebatannya jadi kehilangan konteks karena seakan-akan ini hanya ya terlepas dari agendanya RCTI yang memang dia pengen
masalah bisnis dia aja ya. Itu memang keliru di situ. Tapi kalau cuma perdebatannya akhirnya antara ini mengatur dan antara pemerintah mengatur atau mengekang kebebasan informasi, kebebasan memproduksi informasi, menyebarkan informasi dan lain-lain dengan yaitu dengan kebebasan memproduksi informasi dan menyebarkannya, gitu kan. Seakan-akan dua kubu itu kan sekarang narasinya. Apalagi dibandingin sama misalnya kasusnya ojek online ini, mirip sama kasusnya ojek online nih yang seakan-akan nggak mau sama perkembangan gitu kan, maunya meski ojek online ini Gojek dan Grab maunya diatur gitu kan. Ya, betul. Nah itu dibandinginnya sama itu, padahal menurutku jadi kehilangan konteks kalau dibandinginnya kayak gitu, jadi dua kubu doang gitu loh. Padahal kalau kita lihat internet itu kan, internet muncul itu bisa muncul karena ada fasilitas negara. Kalau kita ngomongin internet itu kan nggak cuman kita buka Google Chrome kan, atau kita buka Twitter, buka Facebook. Seakan-akan ini media yang menyekip negara, seakan-akan nggak ada negara di situ. Kita buka Twitter, kita langsung berhubungan sama perusahaan Twitter di Silicon Valley, Facebook juga, Instagram, Padahal Google infrastrukturnya Chrome. besar ya. Ya, padahal mereka itu bisa ada, Google, Facebook, dan media sosial lainnya itu bisa ada karena ada negara yang menyediakan fasilitas internet gitu, mulai dari optiknya, ya kan, terus pemancarnya dan lain-lain. Nah, menurutku definisi media publik akhirnya harus diperluas ke arah sana, bukan cuma media yang di media kepunyaan negara, tapi bahwa media itu infrastrukturnya itu disediakan oleh negara. Makanya ketika ngomongin kasusnya ya RCTI melawan media sosial, kita nggak bisa terjebak menjadi kita berada di sisinya RCTI atau kita berada di sisinya media sosial yang seakan-akan memandang pengaturan penggunaan internet itu ini menggunakan kebebasan, ini bertentangan dengan demokrasi kan, nggak sehitam putih itu gitu loh. Karena pada faktanya ketika kita bilang bahwa namanya internet itu harus internet freedom, ya kan, harus orang bebas terserah misalnya kayak Samar Amani yang bilang terserah orang dong mau menggunakan platformnya itu buat diisi apa gitu kan, biarkan penonton atau pengguna internet yang menentukan mana konten yang bagus untuk mereka. Lagi-lagi itu jatuh kayak kamu bilang ke mekanisme pasar kan. Akhirnya ya mana yang konten yang viral itulah yang memenuhi ruang publik digital, ruang publik internet. Dari situ muncullah orang-orang kayak Anji, Corbuzier yang seharusnya konten mereka atau omongan mereka itu nggak dapat tempat di ruang digital di internet kan, karena ya kayak gitu itu loh kontennya. Tapi ternyata kan faktanya karena internet freedom, karena kita asumsinya bahwa internet itu tidak boleh diatur oleh negara, dalam arti negara itu adalah rakyat ya, maksudnya kita nggak boleh mengatur atau membuat plan internet ini harus diapakan, tapi ya udah ngikut Silicon Valley aja. Akhirnya ya yang dapat panggung Jerings, Anji dan Corbuzier yang bikin diskusi atau bikin obrolan dan ya bikin obrolan di internet itu jadi nggak sehat, dan kita kehabisan energi untuk meladeni percakapan yang kayak gitu loh. Jadi menurutku kayak gitu sih komentarku. Jadi bahkan kebebasan internet pun bisa ada regulasi yang kayak gitunya gitu ya. Bisa ada. Ya. Oh ya, aku jadi ingat. Jadi karena seakan-akan kan secara umum kita menganggap kebebasan internet itu
adalah salah satu pesaing besar negara yang otoriter gitu loh. Kan apalagi dengan narasi cerita-cerita 98 yang wah ini memanfaatkan milis Gmail lah, memanfaatkan internet, bikin media-media baru lewat internet, kan seakan-akan dihadapkan kayak gitu loh. Pemerintahan otoriter itu pesaingnya itu internet freedom. Kalau kamu kalau kita membuat internet ini jadi bebas, informasi jadi leluasa dibikin, itu negara otoriter ini nggak bakal tahan lama. Nah, ini tuh sebenarnya warisan dari perang dingin sebenarnya. Misalnya kayak misalnya perang dingin kan antara Amerika dan Rusia dan Uni Soviet kan. Jadi memang orang-orang di Amerika itu percaya bahwa Uni Soviet itu bisa runtuh karena kebebasan informasi gitu loh. Misalnya melalui Radio Free Europe gitu dan lain-lain, jadi melalui radio dan lain-lain. Padahal kebebasan internet itu sebenarnya juga bisa memperkokoh negara otoriter. Misalnya contohnya contohnya itu misal Rusia lah misalnya. Misal Rusia itu apa namanya? Karena kebebasan internet bukan berarti orang-orang yang tidak atau oposisi dari pemerintah itu akan banyak orang yang jadi oposisi pemerintah karena dia mendapatkan informasi yang bebas gitu, misalnya dari negara-negara luar, dari negara-negara barat dan lain. Tapi akhirnya yang mereka tonton itu kebanyakan entertainment gitu dan pornografi misalnya dan lain. Jadi negara otoriter menyadari bahwa lebih efektif memberikan rakyatnya itu tontonan yang entertainment yang nggak berguna itulah YouTube prank dan lain-lain. Karena akhirnya mereka tidak ngomongin politik gitu loh. Negara membiarkan internet itu bebas sesuai dengan mekanisme pasar. Akhirnya yang mendominasi ruang publik digital itu orang-orang kayak Anji Corbuzier dan Jering yang selain itu juga konten-konten hiburan, misalnya hiburan-hiburan yang nggak bermutu, terus pornografi dan lain. Akhirnya mereka nggak ngomongin politik dan negara otoriter itu nggak dapat tantangan yang serius gitu loh. Jadi nggak serta merta internet freedom itu menjadi penantang kuat negara otoriter kayak gitu. Aku nyambung ke ini aja lah, ke Dandi tadi ya. Jadi kalau kita lihat kan Indonesia ini sebetulnya ya polanya kayak yang dibilang Dandi itu sebenarnya. Kalau kita lihat ya, transisinya itu ya berubah dari hitam langsung jadi putih gitu sebenarnya. Dulu sebenarnya di tahun 90-an ya media-media digital itu ya sempat menjadi gangguan-gangguan bagi media mainstream. Yang dulu oligarki yang disebut oligarki itu hanya menguasai TV, ya kan. Nah, cuman ketika pemerintah otoriter itu udah runtuh gitu, akhirnya kita langsung beralih pada liberalisasi media. Ternyata peran kuat yang muncul sehingga yang akhirnya kembali di zaman ini berita itu jadi berita mainstream adalah kekuasaan atas infrastruktur media ternyata. Dan yang terjadi itu hari ini tuh adalah yang kayak gitu. Jadi kalau aku pikir sebenarnya kesalahannya tidak sedangkal dari urusan narasi-narasi yang ada di dalam media, tapi bagaimana pola politiknya itu sendiri gitu. Kayak kita ngelihat di Indonesia ini kayak model politik kita itu nggak jelas gitu. Model politik yang berdasarkan ideologi gitu, yang batasan-batasannya adalah ideologi, atau kalau kita bilang
politik nilai, karena politik ibaratnya yang paling menguasai narasi di dalam publik gitu, sehingga karena nggak ada yang model batasan-batasan spektrum-spektrum politik itu, akhirnya persepsi publik itu nggak didasarkan atas itu, jadi didasarkan atas tadi yang dibilang mekanisme pasar itu ya kan, karena yang koar-koar soal isu-isu yang ada yang populer hari ini itu ya tidak berlandaskan dengan nilai-nilai politik nilai tertentu, tapi berdasarkan kekuatan modal, entah itu modal sosialnya, katakanlah tadi dia punya followers, punya followers berjuta-juta, akhirnya klaimnya dia dijadikan suatu hal kebenaran gitu. Atau stasiun TV sendiri yang punya infrastruktur media, baik itu dia dari orang-orang yang punya kekuatan modal besar atau dari negara. Jadi kita sebetulnya terlalu terbatas pada pembahasan-pembahasan yang melihatnya hanya dari kedangkalan isi berita itu gitu loh. Padahal kita harus sadar kalau sesuai yang Ali bilang tadi, kalau persepsi itu dibentuk gitu kan. Nah, akarnya kalau kita tarik adalah ya model politik kita yang sebetulnya nggak jelas dan akhirnya membuat orang-orang tuh bingung batasan-batasan narasi yang bukan benar sih, narasi yang layak untuk diperdebatkan itu yang mana. Karena ya itu tadi, kita nggak tahu sebenarnya yang muncul di media sosial hari ini gitu kan, itu layak atau tidak dalam hal media sebagai alat untuk mendistribusi informasi. Beda kalau kita ngelihat media sebagai bentuk entah itu kayak charity atau dukungan gitu ya. Kayak misalkan tahun 2008 tahun 2008 misalkan, ketika itu ya mungkin teman-teman ingat Prita Mulyasari gitu. Ya waktu itu dia mengkritik mengkritik layanan rumah sakit swasta yang tidak sesuai standar gitu loh. Tidak sesuai standar. Akhirnya apa? Nah, itu hal-hal kayak gitu dibicarakan di waktu itu mungkin 2008 orang masih sibuk dengan TV, dan waktu itu juga media-media sosial media itu mulai menguat kayak Facebook. Nah, di situ Facebook digunakan sebagai platform untuk kayak mendukung si Prita Mulyasari ini gitu kan, koin untuk Prita Mulyasari dan sebagainya. Nah, sebetulnya intinya adalah kayak kita tuh belum bisa ngebagi bagaimana model politik yang mendasari informasi itu harus tersebar dalam hal dia distribusi informasi dan pembagian tugas gitu loh. Kalau ngomonginnya tadi entah itu dia media milik pemerintah atau milik swasta gitu kan. Karena kalau kita memilih antara hitam dan putih tadi, kedua-duanya sangat berbahaya gitu. Kalau kita kembali semuanya kepada swasta, akhirnya ya itu tadi liberalisasi media tadi gitu kan. Akhirnya muncul informasi-informasi acara-acara nggak penting. Atau kalau kita hanya dikuasai oleh medianya negara, ya framing politiknya akan selalu membuat kita tuh percaya aja gitu sama negara. Nah, kalau aku pikir sih harus ada diversifikasi gitu ya, pembagian gitu. Kalau misalkan ya negara nggak boleh bermain-main media dalam hal itu untuk komersil gitu loh, tapi lebih ke yang pendidikan apa segala macam tadi kayak gitu sih. OPL mungkin? Bingung aku coy, bentar mikir dulu.
Aku mau nanggepin si Farisi tapi masih komat sih. Masih apa? Komat. Komat. Oh ya. Udah selesai. Ya jadi tadi aku setuju bahwa yang Farisi bilang di era internet kita juga harus ngomongin atau berdiskusi gimana sebenarnya informasi itu terdistribusi ya. Karena internet beda dengan TV. TV kan ada yang memproduksi, ya terus distribusinya ya kayak gitu searah, ada yang mengkonsumsi ya, ada yang nonton, gitu kan. Sementara internet nggak kayak gitu. Internet dia kan sangat terdesentralisasi, artinya produksinya tidak terpusat di sebuah lembaga atau orang tertentu kan, atau akun tertentu. Kalau TVRI, RRI dia kan terpusat produksinya, lalu disebar gitu kan ke penonton. Kalau internet kan nggak gitu, semua orang bisa bikin media, termasuk Pijak ID gitu kan. Meskipun nggak tahu ada yang baca apa enggak. Jadi, nah masalahnya menurutku sebagian besar orang tuh masih menganggap internet itu dengan cara berpikir media yang lama, yaitu ada yang memproduksi lalu penyebab distribusinya searah dan ada yang mengkonsumsi, gitu kan. Sehingga ketika kita ngomongin tentang media, yang diomongin yang untuk menilai media, kita sekarang itu ngomonginnya terbatas pada bagaimana dia diproduksi, apa yang diproduksi, lalu bagaimana literasi penonton, pengguna, pembaca, gitu kan. Termasuk salah satu studi media yang terkini itu kayak Remco TV, menurutku masih sangat terfokus di sana. Dia mempersoalkan konten-konten, artinya produksinya apa, itu yang dipersoalkan. Bisa dengan etika jurnalistik lah analisnya, atau ini etika atau analisis framing dan lain-lain lah. Lalu yang kedua yang dibahas adalah pengguna, konsumen atau ya pembaca. Bagaimana literasi digital mereka misalnya, gitu kan. Nah, lalu dengan cara berpikir yang kayak gini, maka untuk memperbaiki bagaimana informasi terjadi di dunia internet, akhirnya orang hanya fokus bagaimana membuat konten yang baik dan bagaimana meliterasi digital para pengguna internet, gitu kan. Sebagian besar aktivisme internet kan kayak gitu sekarang. Nah, masalahnya kita nggak menyentuh yang diomongin Farisi tadi, bagaimana bagaimana informasi ini terdistribusi, karena pola distribusinya sangat berbeda dengan media lawas, koran, radio dan televisi, gitu loh. Nah, makanya dari situ kita perlu melihat mediumnya, kita perlu melihat platformnya, perlu memeriksa Google, Twitter, Facebook, dan Instagram dan lain-lain. Kita harus memeriksa dari mana mereka muncul dan bagaimana mereka mengatur persebaran informasi dan apa kepentingan mereka, gitu. Karena selama ini kita sangat jarang menyentuh mereka, gitu. Seakan-akan kehadiran mereka, Google, misalnya kalau kita ingin tahu tentang informasi tertentu yang kita belum tahu, kita pakai Google Search, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai Google Search, gitu? Kenapa dia ada di situ, gitu? Dan apa yang mereka atur ketika kita mencari informasi? Kebijakan mereka untuk menentukan mana informasi yang ada di halaman utama, mana yang di halaman kedua, misalnya. Nah, dari situlah menurutku kita perlu memeriksa lagi cara distribusi informasinya. Jadi nggak cukup bikin konten yang bagus, nggak cukup meliterasi para pengguna internet, para pengguna media, tapi juga bagaimana konten-konten yang bagus ini terdistribusi dengan baik. Karena menurutku ya konten yang baik itu udah banyak, gitu loh. Tapi masalah utamanya adalah dia tidak terdistribusi dengan baik karena bergantung
dengan algoritma Google dan media sosial. Nah, dari situlah menurutku semangat media publik disitulah masuknya gitu loh. Kita bersama-sama sebagai rakyat dan negara itu harusnya masuk ke sana. Kalau misalnya mau mengatur, bukan melarang media sosial melakukan penyiaran gitu loh. Itu kan sangat anti teknologi. Tapi negara masuk dengan cara memeriksa, mengintervensi Google, Facebook, dan media sosial lainnya. Karena negara lah yang punya infrastruktur untuk membuat internet itu bisa ada di Indonesia gitu loh. Itulah menurutku pengertian media publiknya di situ. Nah, kita sebagai rakyat itu juga harus melihatnya kayak gitu juga. Bukan berarti dengan kehadiran negara di internet itu serta merta pembatasan, serta merta anti kebebasan berekspresi, serta merta anti demokrasi gitu loh. Karena memang negara harus masuk, harus mengintervensi, tapi apa yang diintervensi bukan mengintervensi apa yang konten yang dibuat, bukan mengintervensi apa pandangan politik pengguna internet, tapi mengintervensi bagaimana informasi di internet itu terdistribusi gitu. Kayak gitu sih menurutku. Aku jadi keinget ini Dan. Dulu pernah nonton ini kan, waktu zaman pilpres yang tapi bukan pilpres sih, yang DPR, pileg. Kan dulu Panji Pragiwaksono pernah wawancara calon-calon legislatif kan. Dulu aku lupa siapa ya. Dia tuh membahas tentang ini, namanya rezim informasi gitu. Rezim informasi itu sebetulnya spiritnya menurutku sama kayak kamu. Jadi pertama dikiranya tuh rezim informasi itu maksudnya negara mengontrol semuanya gitu, jadi kayak negara otoriter gitu kan. Jadi kayak negara yang benar-benar mengatur kebebasan berpendapat gitu. Padahal sebetulnya maksudnya rezim informasi itu mengatur segala sesuatu informasi yang ada di Indonesia gitu. Kayak misalnya Cina itu kan mereka kan Facebook, Twitter segala macam nggak boleh kan. Tapi kan mereka tetap punya Weibo, punya WeChat, punya segala macam kan. Jadi mereka istilahnya sosial medianya itu mandiri gitu, punya mereka sendiri. Bahkan WeChat pun udah dipakai di luar negeri gitu kan. Di Singapura kamu nggak boleh protes sama pemerintah, tapi informasinya tuh sangat terbuka untuk capital gitu, untuk perusahaan gitu. Jadi untuk perusahaan semua informasi itu dibuka dengan luas, tapi nggak boleh protes-protes pemerintah. Nah, di Indonesia ini berarti sistem informasi itu harus diatur gitu. Nah, disesuaikan dengan orang Indonesia gitu. Tetap bisa, istilahnya kalau berpendapatnya tetap bebas, tapi ada regulasi-regulasi yang kayak tadi gitu. Pengontrolan arusnya. Jadi gimana caranya supaya konten-konten kayak tadi tuh yang kamu bilang kayak Corbuzier, kayak Anji tuh nggak malah melintang melulu gitu. Jadi kan misalnya setiap hari buka Twitter ada aja kontroversi kan, apa kayak Hadi Pranoto lah, terus si Zara lah gitu-gitu. Jadi kayak gitu-gitu memenuhi hari gitu loh. Ngapain sih setiap hari bahas itu mulu kan? Jadi kurang bermanfaat gitu. Nah benar, gara-gara sibuk di situ jadi kita lupa tentang politik negara kita sendiri. Jadi gampang terdistraksi itu loh. Lagi ngebahas undang-undang apa misalnya. Tahu ada berita apa lupa. Gitu-gitu aja terus polanya kan. Ada apa, ke distrik dikit lupa. Akhirnya lupa terus gitu, kebanyakan hiburannya gitu kan. Mungkin di situ sih harus diregulasinya gitu. Cuman memang harus benar-benar istilahnya harus ketat dan tepat guna gitu. Kalau enggak kan jadi membatas kita ngomong gitu kan. Kayak sekarang aja udah kebatas sama UU ITE kan. Kayak gitu. Itu tadi si Musa nanya loh ke teman-teman semua soal acara TV yang menurut kalian berkualitas tuh apa? Udah dijawab itu sama Ali. Kan Enggak, cuma yang lain. Ini siapa tahu ada. Kalau aku sih nggak ada. Orang dari SMP udah nggak nonton TV.
Ya, kalau menurutku itu akhirnya selera ya. Maksudnya kalau ngomongin apa yang bagus, karena kan eh, yang bagus buat aku belum tentu buat, masa yang bagus untuk kelompok tertentu yang tinggal di kota misalnya bakal beda sama yang di desa. Dan itu juga kayak Flo tadi bilang itu nggak serta merta apa ya, maksudnya kalau menonton yang bagus itu kan selera, karena ada yang bilang oh net TV itu bagus, itu acara TV yang bisa dicontoh misalnya, acara-acaranya banyak yang bagus karena nggak murahan gitu ya. Tapi ya kalau orang Sapudi yang nonton nggak ngerti gitu loh, sama jokes-jokesnya nggak ngerti gitu kan. Terus sama konten-konten musiknya juga nggak nyambung gitu. Tapi ini nih apa namanya? Selain tadi kita concern pada masalah pola distribusi informasi yang harusnya tuh apa ya, biar enggak dikuasai oleh orang-orang yang punya privilege, ya kan, atau betul-betul informasi itu punya model-model yang bisa diperdebatkan gitu, bukan nyaring-nyaringan doang. Selain itu ya ini sih jangkauan sih kalau menurutku jadi concern juga. Tadi kalau kita ngomonginnya antara orang kota dan orang desa gitu, ternyata media sendiri juga membuat kelas-kelas gitu di dalam society gitu ya. Ada yang bilang kalau misalkan apa namanya, piranti untuk sebagai alat belajar online misalkan itu bisa menghilangkan kelas, justru menurutku enggak gitu loh. Karena akses orang untuk memiliki perangkat itu ya beda-beda gitu kan, kemampuan orang. Kemudian ya apa namanya, dampak dari pembeda-bedaan atau adanya kelas-kelas orang yang bisa menerima informasi atau menerima apapun lah dari media, itu membuat kita tuh jadi muncul menyalah-nyalahkan, membenar-benarkan. Contohnya gini lah, rekreasi di dalam media itu kan nggak semua orang bisa akses rekreasi apa aja sih sebenarnya, termasuk kayak film atau apa gitu. Terus kita jadi nyalahin gitu, kok orang miskin anaknya banyak gitu loh, kok orang di kampung anaknya bisa banyak gitu ya. Aku bilang ya mereka nggak ada hiburan lain gitu loh yang disediakan oleh pemerintah gitu, akhirnya hiburannya ya berkembang biak gitu kan jadi ya. Nah terus kita jadi nyalahin orang susah bikin overpopulasi dan bla 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 dalam sudut pandang kita sebagai seorang urban gitu ya misalkan. Nah ini penting juga gitu loh, misalkan kenapa sih di Indonesia ini nggak ada bioskop negeri gitu ya, bioskop negeri yang ongkos bayar bioskopnya tuh 2.000 gitu, kayak kayak bayar parkir gitu kan, tapi film-filmnya kayak film-film di bioskop yang box office lah gitu-gitu yang bagus-bagus gitu kan. Nah itu penting juga sih, karena selain daripada tadi informasi yang membentuk persepsi orang, ya hiburan itu juga hak bagi warga sih, nggak terkecuali gitu ya, mau yang kota kayak mau yang kampung kayak atau desa atau orang kaya orang miskin kayak gitu. PL menanggepin? Masih bingung, Pak. Justru kalau bingung tuh nanya. Udah sarjana kan? Aku tuh bingung kayak menghubungkan titik-titiknya sekarang sih. Kayak masih belum ini. Kayak masih belum terstruktur gitu di kepala. Jadi lagi mencoba menstrukturisasi dulu deh. Kamu udah selesai menstrukturisasi, ini udahan nanti diskusinya. Udah mau 2 jam. Iya. Siapa tanya
siapa yang lain? Siapa sih? Radif, Redaksi. Redaksi Bull ini apa ini? Kan media dia itu, harusnya ngomong dia. perwakilan media berarti ya. Dia pelaku media gitu loh. Revano nih, diem aja nih Revano. Udahan kok. Udah nggak ada lagi. Ya kalau udah ini ya, kalau nggak ada yang mau nanggepin atau mau nanya, disudahkan saja nggak apa-apa. Udah nggak ada lagi kayak ntar Dandi menanggapi dirinya sendiri kan kacau. Udah tutup aja Ki. Oke. Jadi cukup sekian ya diskusinya gitu. Terima kasih lah untuk teman-teman yang sudah hadir dan ikut saling tanya dan menanggapi gitu ya. Apa nih? Buat inilah mau ini dulu. Mau nanya dulu nih. Kalau ini buat yang 2 minggu lagi. Kira-kira dari sini ada teman-teman yang bisa memberikan pencerahan Khotbah. terhadap satu tema tertentu. Ayo, siapa yang mau isi 2 minggu lagi? Bebas kok temanya, yang dipahami aja. Ini napasnya siapa dah? Ali. Li, suara Apa? Li. Yang bocor apa? Gak ada suara apa-apa. Kayak suara angin gitu. AC. Kira-kira Ada teman-teman ada yang mau apa? Mau apa dan Willy katanya mau Will. Mana Willy? Will? Berarti tanggal 7 September ya? kok tanggal 7 sih? Iya dong. Tanggal 6 ya? Kan 2 minggu nggak? Apa seminggu? Oh iya deh, 13. Iya. 2 minggu adalah waktu yang cukup sih. Nanti lanjut di grup aja. Willy ya Willy. Ini orangnya ngilang. OPL. Aduh, kalau aku terlalu teknikal coy. Jangan deh. Aja maksudnya yang aku tahu kayak gitu-gitu doang gitu. Jangan. Justru kalau tahunya itu doang berarti mendalam. Not really man. Ini aja kenapa kita harus belajar sejarah tapi apa kayak di ininya sama kondisi sekarang gitu. Misalnya apa kegagalan negara atau individu atau perusahaan gitu gagal karena kita nggak belajar sejarah, atau apa keberhasilan yang diulang dari sejarah. Yang kontroversi aja Will. Soal sejarah Will. Ini ngechat ya?
sambil tak pikirin lah ya isunya ya. Kalau Willy mah ininya spesialisnya ngomongin PKI. Oh, coba PKI lah. Langsung nanti ya betul ya. Langsung ninu. Tanggal 13 ya berarti ya? Iya 13 September. Oh di mana, di Lampung apa di Jogja? Nah nggak tahu juga aku tuh 13 tuh kayak masih di Lampung sih. Bisa nggak sinyalnya di situ, kuat nggak? Kamu coy. Sinyalnya kuat nggak? Yuk. Sana nih. Ya, Apa ya akhir September? Aku nggak apa-apa, akhir September udah posting di Jogja. berarti tanggal 27 ya? Itu ya. Iya. Oh, itu jadi. Yang 13 nanti coba aku nanya Sanel deh. Oke. Atau Flo yang nanya deh Flo. Sanel apa Lala? Atau Apa siapa nih? yang di sini dulu ada yang mau nggak? Belum ada itu kayaknya. Ada. Kayaknya kalau ditawarin nggak mau, Cok. Ya udah ntar tak tanyain satu-satu. Sanel aja coba tanyain Flo, kemarin udah mau dia tapi kayaknya lagi ada acara gitu. Ya. Oke, Ya. berarti udah. Udah ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.